Kamu ini, minumnya sedikit, ngapain sok kuat? Kamu kenapa? Alergi alkohol. Di laci ada obatnya. Kamu tidur saja, saya yang ambilkan. Kamu bagaimana? Sebentar lagi baik. Kamu sudah bangun? Ruamnya sudah hilang. Sudah. Ruamnya sudah hilang. Bagus. Kamu tadi malam bikin saya kaget. Sudah terlambat, harus berangkat kerja. Kamu Jalang, berani-beraninya menggoda Kak Yi, kamu tahu tidak? Saya tunangannya. Bos, wajah saya sakit sekali. Nona Sheng, kenapa dia memukul saya? Kamu si Jalang, saya akan. Sudah. Karyawan saya, bukan urusanmu untuk menghukumnya. Kak Yi, saya tunanganmu. Kenapa kamu membela wanita ini? Perjanjian pernikahan kita, sebenarnya dari kakek-kakek. Omongan mabuk, sekarang kedua orang tua sudah meninggal. Perjanjian itu tentu saja batal. Jangan pernah membicarakannya lagi, dan jangan datang mencariku kalau tidak ada keperluan. Halo, bantu saya melakukan sesuatu. Saya ingin Chang Xiaowei keluar dari Hou Group. Saya ingin membuatnya hancur reputasinya. Asisten Chang, di sisi Pak Hou. Ada rapat dadakan, jadwalnya. Perlu berdiskusi dengan Anda. Baik. Sudah selesai dicetak? Tunggu sebentar. Saya, ini. Ada apa? Baru saja saya mencetaknya dan meletakkannya di sini, sekarang. Cadangan di flash disk juga sudah dihapus. Apa yang kamu katakan? File sepenting itu. Kamu tidak tahu harus lihat semuanya? Chang Xiao, kamu akhir-akhir ini ada. Bos, jangan marah, saya bisa memperbaikinya. Beri saya waktu lagi. Saya. Tubuh manusia ini benar-benar menghambat performa saya. Bahkan dengan usaha maksimal, saya hanya bisa menggunakan 1 tingkat kekuatan. Saya harus segera mendapatkan Hoi dan kembali. Akhirnya sudah diperbaiki. Setelah kekuatan habis, tubuh manusia tidak bisa menahan lagi. Pak Ho, CCTV sudah diperbaiki. Sang Ming yang mencurinya. File Assistant Chang, dan merusak flash disk. Sang Ming adalah orang yang diatur oleh Nona Shang. Tolong cari tahu lokasi Chang Xiao. Banggan. Sheng Chang'an, kamu mau melakukan apa lagi? Apa yang ingin saya lakukan? Saya beri kamu 2 hari untuk mengundurkan diri. Jauhkan diri dari KKI saya, kalau tidak, ini bukan hanya masalah hutan kecil lagi. Lain kali saya akan langsung mengirimmu ke neraka. Pergi. Sial sekali. Semua karena Hoi, kalau bukan karena dia. Bagaimana jadinya? Semua salah kamu, masalah file itu jelas. Ada yang ingin menjebak saya sudah bilang saya akan memperbaikinya. Kamu masih menyalahkan saya. Dan juga Sheng Chang'an itu. Dia sangat jahat, dia mengikat saya ke tempat yang gelap gulita ini, dia juga mengancam saya, dia bilang kalau saya tidak mengundurkan diri, dia akan mengirim saya ke neraka.
Kaki saya sangat sakit. Bisa jalan? Tidak bisa. Hoi, bisakah kamu mencintai saya sedikit? Saya ingin pulang. Tidur dulu saja. Kamu jalang, berani-beraninya kembali. Apa yang saya katakan sebelumnya, kamu anggap angin lalu. Sang Ning sudah saya pecat. Investasi yang seharusnya untuk Shengxi, saya juga tarik. Sheng Chang'an, simpan ya jahatmu. Jika ada lagi, jangan salahkan aku jika aku tidak memberi ampun dan melaporkannya ke polisi. Ho Zong ITU. Bukan, apa yang terjadi? Kenapa selalu aku yang melihat? Mungkin kamu sibuk dulu. Ada apa? Ada klien dari atas yang katanya mau kerja sama. Dia menunggu Anda di ruang rapat. Oke. Aku akan segera sana. Kalau begitu, aku akan naik dulu. Bos, ini yang Anda minta. Xianzi, aku datang untuk melanjutkan hubungan kita. Kenapa kamu di sini, bajingan? Kamu masih berani? Asisten Tang, siapa ini? Ju Zong dari grup Ju. Dia hanya bicara omong kosong, tidak apa-apa. Cepat minta maaf, tidak apa-apa, Ho Zong. Mengenai hal yang kita bicarakan tadi, aku bersedia memberikan diskon 30% lagi. Asalkan kamu memberikan asisten kecilmu ini kepadaku. Kamu. Maaf, Juzong, asisten kecil ini sudah biasa aku pakai. Aku tidak tega melepaskannya. Selain itu, kerjasama dengan perusahaan Anda. Aku juga harus mempertimbangkan kembali. Direktur San, tolong antar tamu. Ho Zong. Apa maksud Anda? Ju Zong, kita. Bicara di luar, bicara di luar. Maaf. Bos, Anda tidak boleh bekerja sama dengan babi itu. Dia orang yang paling licik dan tidak jujur. Dia bahkan pernah melecehkanku. Oke, aku mengerti. Xianzi, hidup di dunia ini tidak mudah ya? Tapi jika kamu bersedia memohon padaku, aku mungkin bisa mempertimbangkan untuk tidur denganmu sekali. Lagi pula, di dunia ini, orang dengan nasib sepertiku, dan yang sangat maskulin seperti aku, sulit ditemukan. Jubaji, kamu begitu memutarbalikkan fakta dan memanfaatkan kekuasaanmu. Tidakkah kamu takut Kaisar Langit akan menegurmu setelah mengetahui kebenaran? Menegerku, ayo, katakan sekali lagi. Kaisar Langit menegerku, aku adalah pemimpin 4 Dewa Utara. Aku bahkan memegang 800.000 kolam air langit. Kaisar Langit tidak akan menegurku hanya karena seorang peri cantik seperti kamu. Ju Zong, aku bisa memaafkan hal-hal yang terjadi sebelumnya. Tapi aku mohon lepaskan aku. Bukan aku. Jangan aku. Jangan sentuh dia. Jangan sentuh dia. Aku bahkan tidak menyentuhnya. Ju Tianpeng. Kerjasama kita selesai di sini, harap kamu jaga sikapmu ke depannya. Jauhilah orang-orangku. Hello, Nona Shang? Ada waktu untuk ngobrol? Tentu saja untuk bahas cara membantumu mendapatkan si Howie itu. Tenang saja, urusan Ju Tianpeng. Aku yang urus. Heng. Rumahmu di mana? Aku antar kamu pulang. Di distrik Xicheng. Pria ini, dibandingkan dengan para dewa pria di langit yang munafik dan kaku, dia jauh lebih bertanggung jawab, ya. Kak Yi, kamu tahu tidak?
Mengapa Chang Xiaowei akhir-akhir ini? Aneh sekali. Ternyata dia kemasukan hantu wanita. Kamu jangan sampai meninggalkannya di sampingmu, kalau tidak, dia akan menghisap energi priamu sampai habis. Ngomong apa sih? Omong kosong. Beneran, aku tidak bohong. Nona ini, aura hitam mengelilingi hatimu, energi priamu keruh dan lemah. Pasti sudah beberapa hari bersama hantu wanita itu. Jika terus bersama, mungkin tidak sampai setengah bulan, Nona akan menjadi mayat kering. Nona Sheng. Kesabaranku ada batasnya. Jika kamu lagi bawa-bawa orang-orang tidak jelas ini, ngomong sembarangan di depan kantorku, aku akan laporkan polisi. Kak Yi, apa kamu benar-benar tidak merasa? Chang Xiaowei aneh. Dulu dia melihatku saja tidak berani bernapas. Sekarang dia jadi begitu sombong dan sewenang-wenang. Apa kamu benar-benar? Jika Nona butuh bantuan, bisa cari hamba Daos kapan saja. Kamu bilang Ju Tianpeng ini bisa diandalkan tidak, sih? Cara ini, aku juga tidak tahu apakah Kak Yi percaya atau tidak. Kurasa dia setengah percaya. Gimana dong? Gimana? Sudah kuduga Ju Tianpeng ini sama sekali tidak bisa diandalkan. Semua orang bekerja keras. Aku membeli teh susu. Aku juga tidak tahu kalian suka rasa apa. Terima kasih, Xiaowei. Kepribadianmu akhir-akhir ini berubah banget. Dulu super pendiam. Oh ya, Iya, terutama saat kamu bersama Bos Hou. Dulu kamu bicara dengan Bos Hou, kelopak matamu saja tidak berani berkedip. Lihat ekspresi Mr. Hou tadi. Matanya kayak mau nembus sampai bolong. Xiaowei kamu belakangan kenapa sih? Kok berubah banget gini? nggak kok aku. Asisten Chang. Ke ruangan saya. Siap, bos. Sepeton. Emer Hou, ada perlu apa? Emer Hou, ada perlu apa? Emer Hou, ada perlu apa? Kakak Yi, kamu nggak ngerasa Chang Xiaowei ini aneh banget? Jika terus berada di dekatnya, mungkin tidak sampai setengah bulan. Kau akan jadi mayat kering. Emer Hou, Kamu ini siapa sebenarnya? apaan sih? Emer Hou maksudnya apa? Aku kan Chang Xiaowei. Emang siapa lagi? Sudahlah, masa aku percaya? Omong kosong pendeta brengsek? Mana ada? Hantu setan gituan. Udah, siapkan jadwal. Minggu depan dan kirim ke saya. Oke. Ada apa tuh? Aku naik jabatan. Malam ini ke Red Lantern Bar. Traktiran saudari, jangan nolak. Baik. Sifat cewek ini mirip kelinci kesayanganku. Gimana kabarnya ya sekarang? Astaga Xiaowei, cantik banget. Sudah kubilang, Badi Goals harus pakai baju ginian. Matt ulang tahun. Makasih. Waktu itu kamu ngomong muluk-muluk. Mau taklukkan bosmu? Progresnya gimana? Tentu saja. Minuman Emer Hou ini bukan alkohol. Ini MAH minuman ringan. Kurang banget Mr. Hou, harus dihukum. Ayah harus dihukum dong Mr. Hou. Mr. Hou. Tadi saya kurang sopan, inisiatif menghukum diri. Mohon maklum. Chang Xiaowei. Saya habiskan ya. Hadirin, besok pagi Emer Hou ada rapat awal. Tidak boleh minum. Mohon dimaklumi para pemegang saham. Ini pasti asisten Chang ya, memang sangat luwes. Benar, kalau saja CEO Hou dari tadi pagi memberitahu kami bahwa dia ada rapat besok pagi, kami tidak akan membiarkannya minum. Ayo, mari kita lanjutkan. Xiao Chang ikut juga ya. Tidak apa-apa. Xiao jangan minum terlalu banyak. Tidak apa-apa. CEO Hou, katanya Anda masih lajang ya? Saya punya teman, umurnya 24 tahun, kalau Anda ada waktu. Maukah Anda bertemu dengannya? Tidak nyaman untuk bertemu, bos adalah milik saya. Jangan ada yang merebutnya dari saya. Ada klien di sini. Lepaskan. Maaf, CEO Hou, maaf semuanya. Teman saya ini mabuk,
Dia agak buruk saat minum. Saya akan membawanya pergi. Saya tidak mau pergi. Nanti saya akan mengantarnya pulang. Ini tidak baik, Xiao Hou. Anda teman Xiao E ya? Sudah larut malam, tidak aman pulang sendirian. Saya akan mencari orang untuk mengantarmu. Kamu benar-benar pandai membuat kesempatan untuk dirimu sendiri. Baik, terima kasih Xiao Hou. Lepaskan, kamu sudah sampai di rumah, saya juga harus pulang. Saya tidak mau lepas. Ini bukan rumah saya. Saya adalah peri kecil. Rumah saya ada di bulan. Saya akan memberitahumu sebuah rahasia. Jangan bilang siapa-siapa, sebenarnya saya dari langit. Peri saya difitnah oleh Tian Peng si babi gemuk itu. Sampai diusir ke dunia, baiklah. Kamu adalah peri kecil, peri silakan kembali ke kamar. Jangan tidak percaya padaku, aku benar-benar peri kecil, lihat ini. Aku bisa menggunakan sihir. Ubah jadi kelinci, ubah jadi kelinci. Hei, jemput aku. Kunci mobilku hilang. Wachang Xiao, kamu hebat. Dengan sikapmu tadi malam, pasti bisa mendapatkan Hou Yi. Bukan tidak mungkin. Saat kamu sukses, itu juga saat sahabatku akan meraih kesuksesan. Chang Xiao semangat. Saya mendukungmu. Sudah bangun belum? Jangan-jangan masih tidur. Chang Xiao kamu akan terlambat kerja. Dia datang. Kenapa semuanya hari ini melihatku sambil tertawa? Aneh ya? Sis, kamu semalam keren banget. Tapi soal mengejar bos, masih panjang perjalananmu. Kamu punya tugas berat, masih perlu berusaha lebih keras. Kalau nanti sukses, jangan lupa sama aku. Aku dukung kamu. Kok kamu jadi lupa ingatan sih? Tidak nyaman, tidak bertemu. Bos itu milikku. Jangan ada yang berani rebut dia dariku. Ini. Video ini sudah trending di media sosial. Seluruh perusahaan tahu kamu adalah orangnya Hou Zong. Sekarang tidak ada yang berani rebut kamu lagi. Aku masih ada urusan, kalian sibuk dulu ya. Malu-malu. Selesai, mati gaya. Panggil asisten Chang ke kantorku. Ambil barang-barangnya. Hou Zong jelas-jelas memegang kunci miliknya sendiri. Kenapa bilang itu barang asisten Chang? Kamu masuk dari mana? Satpam mana satpam? Hou Zong, sekarang kamu harus percaya padaku. Sekretaris kecilmu yang terlihat manis itu sebenarnya hantu liar yang hidup dengan menghisap energi orang. Hantu ini dekat denganmu karena kamu memiliki nasib yang sama dengan Tian Peng Yuan Shuai, salah satu dari 4 dewa kutub utara di langit. Jika kamu jatuh cinta pada hantu itu, dia akan segera menghisap habis energimu. Energi tubuhmu akan habis. Aku sudah bicara cukup, Hou Zong. Jika kamu tidak ingin menjadi mayat kering, lebih baik menjauhi hantu itu secepatnya. Tidak nyaman, tidak bertemu. Bos itu milikku. Jangan ada yang berani rebut dia dariku. Chang Xiao, aku sudah bilang. Kalau kamu berani ganggu IGG lagi, aku akan mengirimmu ke neraka. Bos, kamu pulang ya? Aku lihat kamu lembur. Aku sengaja belikan kamu sate yang enak banget.
Makan satu. Tidak usah. Bos, antar aku pulang dong. Sekarang susah cari taksi. Tidak searah. Kita searah kok, bos. Apa sih, kadang dingin kadang panas? Kalau bukan karena ingin cepat pulang, aku tidak akan begini. Assistant Chong, Hozong Menyuruhku menjemputmu. Ayo naik. Baik. Aku tahu bos pasti tidak akan mengabaikanku. Ayo makan sate. Terima kasih. Apa? Mobil hampir menabrak Chang Xiao, tapi tiba-tiba berhenti. Bahkan berbalik arah. Zhang Ming, kau anggap aku bodoh ya? Jangan-jangan dia benar-benar hantu perempuan. Binatang jahat, cepat tunjukkan wujudmu. Nona Sheng lagi-lagi. Gila apa sih? Siapa yang tahu omongannya apa? Cepat cari Bos Hou. Kok jadi tidak berguna? Sial-sial, darah anjing hitamku belum sempat dikeluarkan. Kau berhenti. Ini di tempat Hou, mau apa kau? Nona Sheng, dulu kau menyekapku sampai ke hutan kecil, itu belum kuhitung sama kamu, kamu berani juga bertingkah aneh di depanku. Berhenti. Chang Xiao, Kakak. kau mau bunuh orang di perusahaan? Bukan begitu bos, ini Nona Sheng dia. Kakaki, tadi hantu perempuan yang seram banget. Dia hampir membunuhku. Hantu perempuan. Siapa yang bos hantu perempuan? Chang Xiao. Kau pergi. Bukan bos, dengar penjelasanku. Aku pergi. Kakaki. Kenapa Dewi? Ini dapat perlakuan tidak adil apa? Bukan urusanmu. Sekarang jarak ulang tahunmu ke-25, tinggal 100 hari lagi. Jika sebelum itu, kamu masih belum bisa kembali ke surga, maka kamu akan dicabut status dewanya selamanya. Tapi, melihat tingkat kebencian Howie sekarang terhadapmu, yang bisa membantumu hanya aku kan? Dasar babi tolol, lihatmu sebentar saja aku sudah muak. Jika harga kembali surga adalah dijilat babi hutan sepertimu, lebih baik aku tinggal di dunia selamanya. Lupakan saja niatmu. Aku ingin lihat sampai kapan kau bisa sombong. Kamu masuk bagaimana? Pintunya tidak dikunci jadi aku masuk. Kakaki, tadi untung gak ada kamu. Hantu perempuan itu seperti gila mencekik leherku. Kalau bukan karena kamu, aku hampir mati. Nona Sheng. Aku masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Kalau tidak ada hal penting, silakan kamu pergi. Kakaki. Saudari, aku bilang apa perlu. Cuma seorang cowok kok. Nggak dapet ya ganti aja lah. Aku hanya mau Howie. Aku tidak melihatnya. Kamu ternyata cukup setia ya? Cantik, kenapa minum sendirian di sini? Mau tidak? Aku temani kamu. Lepaskan aku. Cantik, jangan menolak dong. Lepaskan dia. Kalau tidak menyentuhnya, menyentuhmu juga boleh. Bajingan, lepaskan. Lepaskan aku, Tutu. So bad. Bajingan, berani memukul saudaraku? Siapa yang berani? Hao, Boss Hao. Pergi. Iya, kami segera pergi. Cepat pergi. Bos, terima kasih. Kakak kamu baik-baik saja? Kenapa kamu begitu impulsif? Dia hantu perempuan, mana mungkin dia ada masalah? Kenapa kamu keluar membantunya? Barusan terima kasih banyak Bos Hou, tidak mengganggu kamu dan Nona Sheng berdua saja. Xiaoe, pelan-pelan. Tutu, aku sudah memutuskan. Hanya seorang pria, aku akan mencari yang berikutnya. Oh, Kenapa kamu di sini? aku, pagi ini aku ketakutan oleh hantu perempuan itu. Hanya ingin bersantai di sini, tidak menyangka. Bisa bertemu kamu di sini, kita memang punya jodoh. Nona Sheng, aku pikir aku sudah jelas mengatakan padamu, harap kamu kedepannya menjaga jarak denganku dan keluarga Hou, agar tidak disalahpahami. Salah pahami apa? Aku kan tunanganmu. Selain itu, omongan tentang hantu dan makhluk aneh, akhirnya tidak ada. Bukti nyata, kamu sebaiknya tidak terus-terusan menyebut hantu perempuan. Kenapa aku tidak punya bukti? Mobil yang menabraknya waktu itu, tiba-tiba berhenti.
Ini membuktikan dia memang hantu perempuan. Bukan, maksudku. Mobil malam itu, kamu yang atur. Kamu malah menyuruh orang menabraknya sampai mati. Bukan, aku hanya mencoba. Aku tidak menabraknya dengan mobil. Bagaimana aku tahu dia hantu perempuan? Ah, kau hack. Jangan panggil aku Sheng Chang'an. Kamu terus bilang dia hantu perempuan. Tapi tindakanmu lebih kejam dari hantu perempuan. Pergi sana. Kakaki. Pergi. Kakaki. Nona Shang. Pakso. Halo, Direktur San. Pak Ho. Cepat bilang apa mau kamu. Pak Ho, saya rasa, soal kemarin itu. Bukan salah asisten Chang. Semua orang lihat, itu Nona Sheng. Tanpa alasan jelas, tempel kertas jimat di wajah orang. Bilang orang itu hantu perempuan duluan. Kalau bukan karena semua orang menahan, dia bahkan mau menyiram darah anjing hitam ke tubuhnya. Asisten Chang melawan itu wajar. Tapi dengan sifatnya sebelumnya, pasti dia tidak berani melawan. Direktur San, kamu tidak merasa dia berubah banyak ya? Kalau kamu bilang begitu, memang benar. Tapi saya rasa, perubahan ini bagus, dia sekarang. Seperti matahari kecil. Benarkah? Iya, semua orang suka. Asisten Chang sekarang. Oh iya, Pak Ho. Minggu depan ulang tahun Nona Sheng, juga peringatan 100 tahun Sheng Group. Pak Sheng mengadakan pesta besar, mengundang Anda khusus. Tolak saja. Pak Ho, apapun masalah antara Anda dan Nona Sheng. Bagaimanapun juga, keluarga Sheng dan Ho sudah lama berteman. Anda harus hati-hati. Panggil Chang Xiaoe ke sini. Pak Ho, Minggu depan pesta Sheng Group, saya butuh teman wanita. Kamu ikut dengan saya ya? janganlah, Pak Ho. Agar saya, hantu perempuan sial ini, tidak mengganggu kebahagiaan kalian. Pak Ho masih ada apa lagi? Soal kemarin, saya tidak tanya dulu. Langsung menyalahkan kamu, saya. Jadi, kamu minta maaf sama saya? Iya. Baiklah, melihat kamu begitu tulus. Saya akan bermurah hati, memaafkan kamu, dan dengan setengah hati. Kasih muka ke Nona Sheng itu. Lama tidak bertemu. Selamat ulang tahun, Nona Sheng. Sudah lama tidak bertemu. Kamu semakin cantik saja. Tapi Chang'an, kenapa aku tidak melihat Pak Ho? Kapan kalian berencana mengadakan pernikahan? Kami para saudari masih menunggu untuk minum anggur kebahagiaanmu. Iya, kan? Aku juga berpikir untuk menjadi bridesmaidmu. Kakak sedang sibuk akhir-akhir ini, tidak ada waktu untuk memikirkan hal ini. Setelah dia santai, aku akan bicara dengannya. Pak Ho ini bukan tunangan Chang'an, kan? Kenapa ada wanita di sampingnya? Chang'an. Kakaki. Asisten Chang, kamu cantik sekali hari ini. Kamu. Kakai, ayahku sedang menunggu kita di sana. Aku akan mengantarmu. Tidak apa-apa, kamu pergi saja. Aku akan jalan-jalan sendiri. Ayo, Kakai, ayahku sudah tidak sabar. Nona, mau jus? Ya, terima kasih. Tidak baik, ini obat bius. Ferry, Kamu, Jubaji, kamu masih licik seperti dulu. Kamu biasanya sangat angkuh, kan? Hari ini, semua orang penting di ibu kota, serta sebagian besar media, hampir semuanya datang. Besok, berita panasmu menggoda CEO Ju untuk naik jabatan akan menjadi headline di semua media.
Saat itu, aku ingin melihat apa yang masih bisa kamu banggakan. Bajingan. Sekarang kekuatanmu tidak sampai 10% dari di langit. Apa yang bisa kamu lawan denganku? Lepaskan. Tenang, asal kamu patuh, aku jamin. Aku akan membuatmu senang. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Kamu tidak apa-apa. Kamu cari mati. Hati-hati. Lari cepat. Siapa kamu sebenarnya? Bisakah kamu menjelaskan? Apa yang terjadi? Pak Zhu, tadi kamu menengok bantuanku seasisten kau. Gagal, kan? Jangan difoto lagi. Kalau masih difoto, aku akan menghancurkan kalian. Tidak peduli apa yang terjadi, besok jadi headline. Hei, Pak Zhu. Cepat nyetir. Baiklah, aku juga ingin cepat nyetir, tapi kalian berdua ini. Aduh, Pak Hawani. Siapkan baju yang bersih. Baik. Dingin sekali. Jangan takut. Tahan saja, ini akan berlalu. Busang, masuklah bantu dia ganti baju. Baik. Ju Tianping ternyata bisa ilmu sihir. Tak disangka, kalung ini benar-benar berguna. Bangun, masih ada bagian tubuh yang tidak nyaman? Kalau begitu, ayo bangun dulu. Makan sesuatu. Semalam bajumu basah. Ini Busang yang gantiin. Kalau begitu semalam aku seharusnya tidak. Tidak. Syukurlah. Semuanya salah si babi gendut itu, membuatku malu. Aku tidak akan membiarkannya lolos. Ju Tianping, kamu masih berani mencariku. Berapa kali kamu sudah menipuku? Kejadian kemarin, bahkan jadi headline, seluruh perusahaan Sheng ikut malu. malam ini, kamu cari cara bawa Hou Yi ke hutan kecil di pinggir kota. Aku punya cara. Biar dia melihat dengan jelas. Wajah asli Chang Xiaowei. Kamu selalu bilang begitu, tapi hasilnya tetap saja. Lakukan seperti yang kukatakan. Kalau begitu, baiklah. Aku percaya padamu untuk terakhir kalinya. Lebih baik kamu bisa diandalkan. Kalau ingin menyelamatkan kelinci Jade, temui aku di hutan selatan kota. Babi sialan. Berani-beraninya menculik kelinci jadeku. Kakak Yi, tidak baik. Aku melihat Yating menyeret asisten Chang ke arah hutan selatan kota. Cepat selamatkan dia. Babi sialan, cepat keluar. Kamu sembunyikan kelinci jadeku. Di mana? Babi sialan, apakah kamu tahu wajahmu tidak enak dilihat? Jadi selalu suka menyamar sebagai orang lain. Untuk menipu, cepat kembalikan kelinci jadeku. Kalau ingin menyelamatkan kelinci Jade, maka lihat saja apakah Dewi E punya kemampuan ini. Kamu ini hantu wanita, sangat hebat. Kelinci. Kakak Yi, kamu lihat kan? Asisten Chang, dia bisa sihir. Dia membunuh Taoist, dia hantu perempuan. Jangan pergi, bahaya. Mereka membunuh kelinciku. Itu ilusi, kelinciku tidak mati. Lepaskan aku, Kakak Yi. Kakak Yi, kamu lihat kan? Jitaji. Diam. Cheng Chang'an, kamu pikir aku bodoh ya? Kalau kamu berani lagi menggunakan cara kotor seperti ini padaku. Jangan salahkan aku kalau aku tidak baik padamu. Pergi.
Kakaki. Hei Ju Tianpeng, kamu kerja. Bisa lebih bisa diandalkan enggak? KKI tidak takut. Malahan kasihan sama hantu perempuan itu, menghiburnya lama sekali. Kamu kerja bisa lebih bisa diandalkan enggak? Jangan buru-buru, pertunjukan baru saja dimulai. Apalagi pertunjukan bagus, sudah sampai titik ini. Kamu masih pura-pura misterius, cepat kirim mobil jemput aku. Hei, Benar-benar bodoh. Ju Tianpeng. Aku sangat menantikan melihatmu menangis terseduh-seduh. Kamu. Tidak ada yang ingin kamu tanyakan padaku. Ada. Tapi kalau kamu tidak mau bilang, tidak perlu bilang apa-apa. Terima kasih. Suatu hari nanti, aku akan memberitahumu segalanya. Tapi kamu harus percaya padaku, aku benar-benar bukan hantu perempuan. Aku percaya. Benar-benar. Awalnya aku tidak percaya, sebuah rantai kecil bisa memiliki kekuatan apa. Tapi hari itu di pesta Sheng, itu benar-benar membantuku menahan serangan Ju Tianpeng. Sekarang aku memberikannya padamu, jadi mulai sekarang, kamu tidak perlu takut lagi sama Ju Tianpeng. Kalau suatu hari nanti dia tahu alasan aku mendekatinya. Untuk memanfaatkannya, kembali ke surga. Apakah dia masih akan baik padaku? Ada apa? Perusahaan libur hari ini. Kamu gak lihat pengumuman grup ya? Hou tiba-tiba memutuskan hari ini, bahwa departemen kita buat jumping team building, katanya buat bantu kita lepas stres. Tapi, Aduh jangan tapi-tapian, bus mau telat nih. Ayo jalan. Mau main gak semangat, ayo jalan. Ayo jalan. Ya ampun, mataharinya terlalu terik. Kita nggak bakal di sini seharian kan? Udah tahu cuacanya kayak gini, mendingan di kantor aja kerja. Mataharinya hilang, pasti Tuhan. Dengar dua kuja. Kalian ngapain Diamaya? Cepetan bantu, siapin barang-barang, kita buruan. Mulai aktivitas. Main-main, modnya udah lebih baik kan? tentu saja. Bos, jangan-jangan kamu tiba-tiba ngadain team building karena aku ya? Dengar, aku. Suka banget sama aku ya? Aku antri kamu pulangnya. Tapi mereka belum beres. Ayo jalan. Bos, hati-hati di jalan, pelan-pelan ya. Iya, tidur cepat ya. Jangan takut. Tahan dulu. Tahan aja, nanti juga lewat. Dia yang kasih aku, bagus kan? Ada apa Tutu? Tolong aku. Tutu. Jangan nakutin aku, kamu kenapa? Kamu di mana? Aku jembatan layang. Halo, Tutu. Kamu suka banget sama aku ya? Oh, cepat ke sini. Mereka hampir habis, cepat-cepat. Datang, datang. Kamu jangan mikir yang enggak-enggak. Nona Sheng, Hou nggak ada di kantor. Lalu mereka di mana? Hou sama asisten Chang mereka pergi ke taman kecil buat team building. Apa? Waduh Pak Ju, polisi datang. Apa? Mereka dari grup Hou yang lapor, katanya kamu melanggar asisten Chang mereka. Dan polisi sekarang udah di lift. Yang paling parah, para pemegang saham kita pada cabut modal.
Sekarang saham Ju Group anjlok parah. Sekelompok bajingan ini. Hei, Howie dan Chang Xiao. Mereka sedang mengadakan acara tim di Taman Ono. Kamu sebaiknya memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas dendam. Tutu, ada apa denganmu? Tutu, bangunlah, Tutu. Katakan padaku, siapa yang melukaimu? Siapa yang membuatmu seperti ini? Itu Howie. Apa katamu? Tutu. Dia menipuku untuk datang ke sini. Mengatakan bahwa kami adalah hantu wanita. Hei, Pak Ho. Xiaowei mabuk lagi. Baik, aku akan segera datang. Tunggu sebentar. Pak Hou, di mana Xiaowei? Kenapa kamu sendirian di sini? Apa yang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Hahaha, tentu saja menegakkan keadilan. Selain kamu dan Chang Xiao, dua hantu wanita ini. Apa hantu wanita? Apa yang kamu bicarakan? Aku? Sampai saat ini, kamu masih berpura-pura? Tunang saja, setelah kamu mati, aku akan segera menyuruhnya menemanimu. Begitulah kejadiannya. Maaf, Tutu. Aku yang salah mengenali orang, jangan takut. Aku akan menyelamatkanmu. Tuan. Tidak ada gunanya. Jangan buang-buang kekuatan doa lagi. Kamu memanggilku apa? Mungkin aku akan segera mati. Jadi ingatanku kembali. Tuan. Kamu tidak ingat padaku? Kamu adalah. Tuan. Kamu tidak perlu terburu-buru. Tutu. Bisa mati di pelukan Tuan. Sudah sangat puas. Tutu, maafkan aku. Ini kesalahanku, Tutu. Tutu. Maaf. Aku yang salah. Aku yang bersalah padamu, Tutu. Hoyi, aku pasti akan membuatmu membayar dengan darah. Pak Hou, file yang Anda minta sudah saya taruh di sana. Xiaowei belum datang? Saya telepon dia juga tidak diangkat. Tidak ada. Asisten Chang, dia tidak mungkin bolos, jangan-jangan. Tidak mungkin, dia sudah dewasa, bisa apa sih? Pak Ho, jangan gone ke water. Pak Ho. Xiaowei, kenapa kamu tidak mengunci pintu? Kenapa tidak masuk kerja hari ini? Tidak enak badan? Saya belum sempat mencari kamu. Kamu malah datang sendiri, Hoyi. Kenapa saya bisa begitu bodoh? Kenapa saya tidak bisa melihat kamu yang terlihat baik ini? Di balik wajah manusia, menyembunyikan wajah yang lebih menjijikkan dari babi. Wajah yang lebih menjijikkan beberapa kali lipat. Kamu bilang percaya pada saya, tapi di hati, kamu memikirkan bagaimana cara membunuh saya. Bagus, kamu tidak mengira saya hantu wanita. Hari ini saya akan tunjukkan padamu bagaimana hantu wanita membunuh. Hari ini kamu harus membayar untuk kelinci jet saya. Apa yang kamu bicarakan? Xiaowei. Akhirnya kamu tidak berpura-pura lagi, ya? Saya bilang kenapa kamu memilih kelinci jet dulu.
Ternyata kamu takut dengan kekuatan menembak matahari di tangan saya. Houyi, dulu untuk mendapatkan kepercayaan saya, kamu memberikan kekuatan menembak matahari ini pada saya. Pasti sangat sakit hati, ya? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa? Saya yang menyerang kelinci Jade? Dan juga liontin ini. Saya sudah memberikannya padamu, tidak pernah terpikir untuk mengambilnya kembali. Ayo, lakukan. Saya tidak tahu apa yang terjadi tadi malam. Percaya atau tidak, saya tidak pernah berniat menyakiti kamu dan orang-orang di sekitarmu. Kelinci Jade sebelum mati, mengakuimu langsung pada saya. Bagaimana mungkin itu bohong? Kelinci Jade mengakuimu langsung? Bagaimana mungkin? Xiao E, saya berjanji padamu. Saya benar-benar tidak membunuh. Beri saya waktu, biarkan saya menyelidiki semua ini. Jelas, oke? Saya hanya memberi kamu 3 hari. Jika kamu masih berani menipu saya. Houyi. Bahkan jika saya menjadi dewa yang jatuh, saya akan menghancurkanmu sampai habis. Kamu sudah mencari tahu? Kamu yakin? Chang Xiaoe dan Hou Yi sudah putus hubungan? Nggak mungkin salah. Asisten Chang hari ini nggak masuk kantor. Oke, gini aja, cepetan pergi. Kasih tahu kabar ini ke Shang Changen. Dia tahu harus gimana sana, oke. Pak Hou, rekaman CCTV dari polisi, seperti yang Anda duga. CCTV di sekitar jembatan penyeberangan kemarin, semuanya dirusak. Kami sesuai perintah Anda, cek yang lain. Rekaman dari belasan persimpangan, dan fokus lihat keluarga Sheng. Sama grup Ju, kami nemuin kemarin Pak Ju. Juga muncul di jembatan penyeberangan, dan tinggal hampir 2 jam baru pergi. Pas pergi, tangannya kayak ada noda darah, tapi terlalu blur. Kami nggak berani pastiin. Noda darah. Kaki. Nona Sheng, kok bisa dateng? Aduh Kak Yi, panggil aja jangan terlalu kaku gitu dong. Kayak waktu kecil aja. Panggil Changon aja. Pak Hou, yang kemarin itu. Direktur San, kalau nggak ada urusan lain, keluar dulu aja. Pak Hou. Ini. Oke, kalau Anda ada masalah, bilang aja ke saya. Kak Yi, hari ini asisten Chang. Kok nggak di samping kamu? Nona Sheng, aku sudah ingetin kan. Kalau nggak ada urusan, jangan ganggu aku. Aduh, Kaki. Jangan marah-marah gitu dong, hari ini papaku suruh aku cari kamu, malam makan bareng. Sorry ya, aku yang terakhir. Nggak mungkin nolak muka papaku kan? Aku tahu kok. Oke deh, malam ini aku tunggu ya. Siapa yang bikin Ferry E marah besar gini? Lagi-lagi karena si Howie itu. Jenderal nggak standby di samping Kaisar Langit, malah keluyuran di dunia manusia. Wah, lu emang santai banget ya? Kaisar Langit mana searas Wanji Ferry E. Tukang goda. Dagingnya emang lembut banget. Dasar mesum. Ferry E, aku dengar kemarin kelinci Jade wafat. Ini khusus datang buat hiburin Ferry kok. Lihat nih. Howie itu terlihat sangat adil dan mulia. Sebenarnya hatinya tidak lebih baik dariku. Daripada kamu menyerah pada orang kecil seperti itu, lebih baik kita menghabiskan malam bersama. Nanti setelah kamu kembali ke surga, kita bisa menjadi pasangan dewa, bukankah itu menyenangkan? Diam. Howie memang licik, tapi kamu juga. Bukan orang baik, Ju Baji. Sudah kubilang padamu. Jika harus berbuat mesum denganmu untuk kembali ke surga, aku lebih memilih untuk selamanya kehilangan status dewa. Tidak tahu terima kasih. Change, bulan depan adalah ulang tahunmu yang ke-25. Aku akan menunggumu datang padaku. Sudah selesaikah kamu? Aku bawa makan malam untukmu. Gimana? Ada temuan apa? Oh, orangku menemukan bahwa Ju Tianpeng semalam pergi ke arah jembatan langit.
Tapi semalam, monitor di bagian jembatan itu dirusak, tidak ada yang tahu. Apa yang dia lakukan? 2 jam kemudian, dia baru muncul lagi di monitor saat keluar. Tangannya masih ada bekas darah. Aku sama sekali tidak bermaksud menyalahkan. Aku hanya merasa. Orang yang punya masalah denganmu tidak banyak, jadi aku perhatikan semuanya. Aku tidak punya bukti untuk membuktikan. Ju yang semalam pergi ke jembatan, juga tidak punya bukti. Apakah dia yang membunuh orang itu? Sekarang orang yang paling harus dicurigai adalah aku. Karena kelinci Jade melihat wajahku. Hoi itu terlihat sangat adil dan mulia. Sebenarnya hatinya tidak lebih baik dariku. Selain aku, seharusnya tidak ada yang tahu. Tutu mati di tangan Hoi. Bagaimana dia tahu? Mungkinkah? Ada apa? Jangan-jangan aku benar-benar salah paham pada si bodoh ini. Kita tidak usah bahas ini dulu, hari ini. Nona Sheng datang mencarimu, kan? Gerak-geriknya cukup mesra. Apakah aku akan segera punya nyonya pemilik toko? Oh, bukan. Dia hanya bilang padaku bahwa Paman Sheng ingin menemuiku. Jadi kamu pergi? Paman Sheng adalah orang yang lebih tua. Kalau begitu pergilah, kenapa menjelaskannya padaku? Tidak ada. Intinya, jika aku tidak pergi, Sudah, aku mengerti, kamu bisa pergi. tenang saja. Aku akan pergi hari ini. Akan kujelaskan pada mereka. Apa yang mau kamu jelaskan? Paman Sheng, Kakak Yi, cepat duduk di sini. Shaoyi, kali ini paman memanggilmu. Tidak ada hal lain, hanya ingin membicarakan. Dulu kakekmu dan ayahku membuat janji pernikahan untukmu dan Chang'an. Aku tidak tahu apakah kamu masih ingat. Aku tidak tahu apakah kamu masih ingat. Paman Sheng. Masalah janji pernikahan dulu, aku pikir. Aku sudah menjelaskannya dengan jelas, Paman Sheng. Sudah sangat jelas. Itu hanya omongan 2 orang tua setelah mabuk. Karena sekarang kedua orang tua itu sudah tiada. Maka janji pernikahan itu tentu saja harus dibatalkan. Apakah kamu merasa putriku tidak pantas? Nona Sheng sangat baik. Tapi memang bukan orang yang kusukai. Lalu siapa orang yang kau sukai? Jangan-jangan asisten perempuan hantu itu? Benar. Aku memang menyukai Xiao E. Tapi dia bukan hantu, Paman Sheng. Hati-hati dengan ucapanmu. Hari ini masakannya terlalu asin, tidak cocok dengan seleraku. Aku pamit dulu. Camel. Kakak Yi. Ayah. Tutu, aku rasa orang yang kamu lihat malam itu mungkin adalah Ju Tianpeng yang menyamar. Bagaimana aku bisa membalas dendam untukmu? Dan, bahkan jika aku berhasil kembali ke surga, meminta Kaisar Langit untuk bertindak, bagaimana aku bisa memberikan bukti bahwa Ju Tianpeng membunuh dewa? Halo, Aku sudah makan dengan Paman Sheng. cepat sekali. Lihat keluar jendela. Tunggu aku sebentar. Ada yang perlu dibicarakan? Tidak bisa lewat telepon saja. Cuacanya sangat dingin. Cepat pakai. Kenapa kamu tidak pakai? Kamu pakai, kalau tidak aku sia-sia. Aku suka kamu. Malam ini Paman Sheng mengajakku makan malam. Sebenarnya ingin menjodohkan aku dengan Nona Sheng. Aku menolak. Dan aku menjelaskan kepada mereka. Yang aku suka adalah kamu. Aku selalu merasa seperti mengungkapkan perasaan. Lebih baik dilakukan secara langsung. Lebih formal. Bagaimana denganmu? Apakah kamu suka padaku? Aku. Tidak apa-apa. Aku tahu. Kamu masih ada salah paham padaku. Tapi kamu tenang saja. Aku pasti akan mencari cara untuk menangkap pembunuh Yutu. Dan membawanya ke hadapanmu. Sampai saat itu. Apakah kamu mau memberiku jawaban? Ya.
Pulanglah, malam ini dingin. Xiao E. Besok kamu datang ke kantor? Aku tahu kamu sedang sedih. Tapi aku rasa, datang ke kantor dan bersama teman-teman. Lebih baik daripada kamu sendiri di rumah. Ya, Chang Xiaoe, bagaimana kamu masih berani datang ke kantor? Ah, pesan yang aku kirim kemarin, kamu sudah bacakan? Akulah tunanggang kaki. Kamu dengar apa aku bicara? Nona Sheng benar-benar suka mengambil kesempatan. Kamu berani memukulku? Kalau Nona Sheng sudah datang sendiri, mari kita selesaikan urusan lama kita. Tamparan ini adalah balas dendam untuk kejadian di hutan kecil. Memukulmu karena hatimu seperti ular, licik dan jahat. Tamparan ini adalah untuk kepribadianmu yang rendah. Berkali-kali berkomplot dengan Ju Tianpeng, membahayakan nyawaku. Tamparan ini adalah peringatan terakhirku untukmu. Dulu kamu pernah memperingatkanku. Bilang kalau aku berani mendekati Hou Yi lagi, kamu akan mengirimku ke neraka. Sekarang aku kembalikan kata-kata itu kepadamu. Sheng Chang'an, kalau kamu berani mengatur aku dan Hou Yi lagi, aku akan membunuhmu. Kamu berani? Apa yang harus kutakutkan? Kamu lupa, aku ini hantu perempuan. Ah. Kalau sudah takut, ingat-ingatlah baik-baik. Chang Xiaoe, tunggu saya. Hantu perempuan pun tak apa. Aku tetap akan menghancurkanmu. Asisten Chang, kemana saja kamu sebelumnya? Direktur Hou sangat merindukanmu sampai kurus. Kantor agak pengap, aku cari udara segar, kalian lanjutkan. Selamat datang kembali. Aku sudah sampai, kamu pulang dulu, nyetir pelan-pelan. Kalau ada apa-apa, telepon aku kapan saja. Ju Tianpeng. Kamu benar-benar tak bisa lepas. Chang, kenapa? Begitu cepat. Sudah memaafkan si Hou itu? Dendam kelinci bulan, tidak kamu balas? Kalau Marsekal bertanya begitu, aku malah ingin bertanya. Bagaimana kamu tahu kelinci bulan sudah mati? Siapa yang memberitahumu? Apakah Hou Yi yang membunuhnya? Terlalu kebetulan, bukan? Apakah kamu mencurigai aku membunuh dewa secara diam-diam? Ya. Lagi pula Marsekal Tianpeng suka menyamar. Menjadi orang lain untuk berbuat jahat. Kenapa? Marsekal di surga selalu berani bertanggung jawab, kenapa di dunia? Menjadi pengecut yang tak berani mengaku? Dewi, pada dasarnya itu hanya hewan yang punya akal, aku membunuhnya. Lalu kenapa? Bajingan. Cheng, apalagi dia. Aku akan membunuhmu juga. Lalu kenapa? Kamu terus-terusan. Tidak sopan padaku, padahal aku hanya menyukaimu. Kalau tidak, aku akan membunuhmu juga. Tianpeng, membunuh dewa diam-diam. Melanggar aturan surga. Kamu tidak takut? Aku membunuh dewa secara diam-diam, siapa yang bisa membuktikannya? Xianxi. Gagal menyelesaikan tugas, kembali ke surga, akan dicabut status dewa. Hidup selamanya di dunia manusia, menjadi manusia biasa. Xianzi, siapa yang bisa membuktikan bahwa aku membunuhmu? Xianzi, jangan takut, aku akan memberimu waktu 1 minggu untuk mempertimbangkan. Asalkan kamu bersikap baik dan membersihkan dirimu. Naik ke tempat tidurku. Aku pasti akan memperlakukanmu seperti semula. Kamu tidak tahu malu. Bos, ini jadwal kerjamu minggu depan, lihatlah. Ada yang perlu diubah? Sudahlah.
Maaf, Ah, aku sudah menyelidiki masalah Yutu. Tidak ada hubungannya denganmu. Aku salah paham padamu selama ini. Aku hampir saja. jadi. Sekarang, bisakah kamu memberitahuku jawabannya? Aku menyukaimu. Ciuman selamat malam. Bukankah pasangan selalu begitu? Selamat malam, ingat beritahu aku kalau sudah sampai rumah. Change. Karena kamu memilih seperti ini. Jangan salahkan aku jika tidak menunjukkan belas kasihan. Aku ingin melihat jika aku menghancurkan pria ini. Menjadi potongan-potongan, apalagi yang bisa kamu pilih selain aku? Sayangnya, aku tidak bisa mendekatinya. Hei, panggil beberapa orang, bantu aku melakukan sesuatu. Tas tertinggal di mobil Howie. Apa yang kalian inginkan? Mengambil nyawamu. Siapa yang mengirim kalian? Kamu tidak akan pernah tahu. Kalian mencari mati. Mencari mati. Hantu wanita. Ah, Dewi, maafkan kami juga. Pergi. Kamu terluka. Aku akan membawamu pulang. Kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Pasti itu ulah si kepala babi itu. Aku tidak akan membiarkannya lolos. Xiao E. Apakah tadi kamu menggunakan sihir? Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin mengatakan. Aku cuma sedikit penasaran. Itu sihir. Kamu ingat kan, aku pernah bilang kalau rumahku di bulan. Aku tidak bohong. Kamu benar-benar hantu. Aku adalah Dewi E dari langit. Aku difitnah oleh babi gendut itu, Tianpeng, hingga diusir ke dunia manusia. Aku hanya bisa menyelesaikan tugas sebelum ulang tahun ke-25. Baru bisa kembali ke langit. Ju Tianpeng itu adalah Marsekal Tianpeng dari langit. Meski aku sudah diusir ke dunia manusia, dia tetap tidak mau melepaskanku. Dan Yutu, dia adalah kelinci ajaib yang aku pelihara di langit. Selama puluhan ribu tahun. Saat aku diusir ke dunia manusia, Ju Tianpeng sengaja melemparkannya ke bawah. Dia mati di tangan Ju Tianpeng. Dia yang menyamar sebagai kamu dan membunuhnya. Oh begitu. Aku bilang juga kenapa Yutu bisa. Kamu percaya aku kan? Aku bilang, apapun yang kamu katakan aku percaya. Karena kejadian sebelumnya. Ju Tianpeng akan segera menghadapi ganti rugi yang besar. Awalnya kupikir, ini bisa membuat keluarga Ju hancur. Tapi sekarang sepertinya, dia seorang dewa. Sama sekali tidak peduli dengan hal ini. Gak apa-apa, biar dia sedikit kesal juga bagus. Apa sih kelebihanku, sampai pacarku bisa jadi bidadari. Kamu bilang tadi, sebelum umur 25. Harus menyelesaikan tugas apa? Tugasnya apa sih? Bisa aku bantu gak? Tidak. Ini, kamu tidak bisa bantu. Kalau kamu sudah kembali ke langit, masih akan kembalikan. Rahasia langit tidak boleh dibocorkan. Aku cuma manusia biasa. Lebih baik fokus dengan masa sekarang. Kalau gitu aku pergi dulu.
Bagaimana kalau kamu jangan pergi? Oke. Aku tinggal. Kamar tidurnya di mana? Rumah saya hanya punya satu kamar tidur. Saya tidur di kamar, kamu tidur di sofa. Saya ini pasien. Saya terluka. Kamu malah menyuruh pasien tidur di sofa? Saya mau tidur di kamar. Baiklah, saya akan ambilkan selimut untukmu. Sudah bangun. Ayo, minum bubur. Saya cuma bisa bikin ini. Kalau begitu, saya coba. Saya kasih like. Minum yang banyak. Halo, Paman Sheng. Apa? Oke, saya mengerti. Itu telepon dari Paman Sheng. Dia mengajak saya makan malam nanti. Katanya mau minta maaf soal kejadian kemarin. Dia kan orang tua. Tidak apa-apa, kamu pergi saja. Saya bisa pulang sendiri kok. Kalau begitu, saya minta Santian Cheng mengantarmu. Oh, Hello, Jemana? Apa? Kalian bahkan tidak bisa mengalahkan orang lemah seperti itu? Hantu perempuan. Oke, saya mengerti. Saya tidak akan memberikan sepeser pun pada kalian. Kamu memaksa saya untuk turun tangan sendiri ya? Ayo, show datang. Paman Sheng. Kakak Yi, Cepat duduk, cepat duduk. Hai. Coba, makanan hari ini enak tidak? Saya sengaja menyuruh mereka mengurangi garam. Mereka mengurangi garam. Xiao Yi, Paman memanggilmu kali ini. Terutama ingin meminta maaf padamu. Tidak, Paman terlalu serius. Dengarkan dulu Paman selesai bicara. Setelah kejadian kemarin, saya juga merenung. Saya merasa, urusan perasaan tidak bisa dipaksakan. Karena kamu dan Chang'an tidak ada jodoh, Paman. Tidak akan memaksamu lagi. Paman dengan tulus berharap. Kamu dan asisten kecilmu bisa langgeng. Paman akan minum dulu. Paman. Paman tahu kamu alergi alkohol, gelasmu itu teh kental. Kamu cukup tunjukkan saja. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih atas doa Paman. Chang'an, kamu melakukan ini. Ketika Howie sadar, apakah dia akan membiarkan keluarga Sheng kita? ayah, apa yang kamu takutkan? Secara resmi, bagaimanapun, dengan sifat kakak Yi, dia pasti akan bertanggung jawab padaku asalkan dia tidur denganku. Secara pribadi, kita adalah teman lama, bahkan jika hanya melihat wajah kakek, dia tidak akan melakukan apa-apa pada kita. Tapi, Ayah, jangan, tapi, lagi, sebelumnya kamu bilang, rantai keuangan Shengxi sudah bermasalah, kan? Ketika aku menjadi istri kedua, masalahmu itu, di mata kakak Yi, tidak ada artinya. Dia pasti akan membantumu menyelesaikannya. baiklah. Ayah akan mendengarkanmu. Paman, aku ke toilet dulu, kamu dan Chang'an. Makan dulu ya. Kakak Yi. Aku yang akan melakukannya. Jangan sentuh aku. Apa yang kamu lakukan padaku? Tidak ada. Hanya obat yang membuat anggota tubuh lemas dan meningkatkan hasrat. Tidak ada bahaya bagi tubuh. Kakak Yi,
Aku menyukaimu, aku sangat menyukaimu. Sejak kecil aku ingin menikah denganmu, KKI. Tenggeng kepada. Sheng Chang'an, aku sudah bilang padamu. Jika kamu berani lagi berniat jahat padaku dan Hui, aku akan ngambil nyawamu. Jangan, membunuh itu melanggar hukum. Membunuh itu melanggar hukum. Membunuh itu melanggar hukum. Xiao E. Wajahku sangat sakit. Chang Xiao E, aku pasti akan membunuhmu. Aku akan ambilkan air untukmu. Dewi E kembali. Dewi kecil ingin bertemu Kaisar Langit, mohon dua kakak. Bantu sampaikan. Baik, Dewi tunggu sebentar, aku akan segera pergi. Aduh, teman. Aku tiba-tiba sakit perut, temani aku cari tabib, ya. Tapi Dewi E masih di sini, aduh, aku sangat sakit. Baiklah, aku akan mengantarmu dulu. Lalu kembali membantu Dewi menyampaikan, kamu pergi dulu, aku segera menyusul. Tidak disangka Dewi E begitu cepat berhasil menjadi dewa. Change. Kamu sudah bersama aku selama ribuan tahun, tidak pernah sekalipun memandangku. Sekarang, kamu malah jatuh cinta pada seorang manusia, yang hanya bersama kamu selama 20 tahun. Change, kenapa? Hui meskipun manusia biasa, tapi tindakannya jujur dan terang-terangan. Mana bisa dibandingkan dengan kamu yang licik dan penuh tipu muslihat. Tunggu saja aku menghadap Kaisar Langit tentang kamu yang membunuh kelinci jadiku. Aku pasti akan membuatmu membayar mahal. Tapi, Kamu mungkin. tidak akan punya kesempatan itu. Jenderal, orang yang baru saja melihat Dewi E. Sudah kami tangani dengan bersih. Apa? Kalian berani? Cange, karena aku tidak bisa mendapatkan hatimu, maka aku tidak akan ragu untuk menghancurkannya. Tianpeng, kamu masih berani berbuat jahat di langit ke-9. Kenapa tidak berani? Hari ini aku pasti akan mengakhiri hidupmu dengan tanganku sendiri, baru bisa menghilangkan rasa rindu yang sudah kurasakan selama beribu-ribu tahun. Tianpeng, berhenti sekarang. Kaisar Langit, Dewi berdosa Cange. Ingin melaporkan Jenderal Tianpeng. Pertama menghina dan memfitnahku, kemudian menyalahgunakan kekuasaan. Berkali-kali menghalangi kembaliku ke langit. Kelinci jadiku juga sudah mati di tangan Tianpeng. Mohon Kaisar Langit membela hamba. Kaisar Langit, jangan percaya omong kosong Dewi E. Hamba di dunia bertugas mengawasi atas nama Kaisar. Hamba tidak pernah melakukan hal seperti itu. Niat membunuh Tianpeng tadi. Kaisar sudah melihatnya, bukankah itu sudah cukup sebagai bukti? Kaisar, dengarkan hamba, Diamla Tianpeng. Semua perbuatanmu di dunia sudah kuketahui. Jangan berkelit lagi. Masukkan Tianpeng ke penjara langit, tunggu hukuman. Kaisar Langit, jangan, hamba salah, Kaisar Langit. Kaisar Langit, hamba mengaku salah, hamba tidak bisa masuk penjara langit. Hamba masih punya 800.000 pasukan langit yang harus dilatih, Kaisar Langit. Maka aku akan mengambil tanda komandermu. Jangan. Kaisar Langit. Terima kasih Kaisar Langit. Pengganlah. Change. Kejadian tahun lalu, itu karena kebodohanku. Membuat Dewi menderita, kelincimu mati melindungimu. Baik. Aku akan membuat pengecualian, meminta pertimbangan dari Raja Neraka. Terima kasih Kaisar Langit. Kelincimu, meskipun masih memiliki kesadaran, tapi kekuatannya hilang. Sama seperti kelinci biasa, harus berlatih dari awal lagi. Selama kelinci bulan masih hidup, semua ini tidak penting. Kaisar Langit, hamba kecil ini masih ada satu permintaan, mohon Kaisar Langit mengabulkannya. Apa itu? Meskipun hamba kecil ini diasingkan ke dunia manusia, tapi sudah hidup sebagai manusia selama lebih dari 20 tahun. Di dunia ini, ada beberapa hal yang masih hamba inginkan. Mohon Kaisar Langit mengizinkan hamba kembali ke dunia manusia untuk menjalani hidup sebagai Chang Xiao sebelum kembali ke langit untuk melapor. Apakah ini untuk manusia bernama Hou Yi?
Ini benar-benar. Busur panah yang menembak matahari itu. Busur ini penuh dengan kekuatan spiritual, ini pasti. Busur panah yang menembak matahari itu. Hoi pasti. Reinkarnasi dari pahlawan yang menembak matahari itu. Dulu, aku juga ingin membantu pahlawan itu naik ke langit. Tapi saat aku bertemu dengannya, dia sudah meninggal. Tak kusangka, kalian berdua memiliki ikatan seperti ini. Baiklah, aku mengabulkan permintaan kalian. Saat kalian meninggal, naiklah ke langit bersama. Tapi change. Kali ini turun ke dunia, aku akan menyegel semua kekuatanmu. Kamu akan sama seperti manusia biasa. Kamu menerima? Tentu saja, terima kasih Kaisar Langit. Baiklah. Percayalah. Xiao Wei. Halo, Direktur San. Apakah Xiao sudah sampai kantor? Ah, belum. Asisten Chang ada masalah lagi. Jangan panik dulu. Segera cari orang untuk mencarinya. Kamu harus menemukan Xiao Wei untukku. Cepat. Tuan Hou masih belum ditemukan, sudah menghubungi polisi. Asisten Chang seolah-olah menghilang begitu saja. Terus cari, kamu harus menemukan Chang Xiao. Untukku. Xiao Wei, apakah kamu sudah pulang? Kamu kembali? Kemana saja kamu pergi? Kamu membuat... Ada apa? Kupikir kamu tidak akan kembali lagi. Bagaimana mungkin aku tidak kembali? Tidak apa-apa, ya. Kamu ingat, dulu aku pernah bilang, Tianpeng demi kepentingan pribadinya, pernah memasang larangan untukku kembali ke langit. Untuk bisa mendapatkan seseorang yang memiliki nasib sama dengannya. Dan orang yang paling kuat serta positif, yang benar-benar mencintaiku. Lalu bersatu dengannya sebelum ulang tahun ke-25. Baru bisa mengubah takdir. Tadi malam. Aku sudah menyelesaikan larangan itu. Aku sudah melapor semuanya ke Kaisar Langit. Dia menarik kembali Hufu dari Tianpeng. Dan memasukkannya ke penjara langit, juga membantu aku mengambil kelinci giok dari Raja Neraka. Dia juga mengizinkan aku hidup bersamamu sebagai manusia biasa sampai akhir hayat. Benarkah? Artinya, kamu tidak akan pergi lagi? Tidak akan pergi lagi. Tidak hanya itu, Kaisar Langit juga mengenali kalung ini. Sehingga tahu kamu adalah pemanah matahari dari masa Keis. Dan mengizinkanmu kembali ke langit bersamaku setelah meninggal. Pemanah matahari? Tentu dong. Lupakan, itu tidak penting. Jadi maksudnya, bahkan jika aku mati, kita tetap bisa bersama? Kita bisa bersama di setiap kehidupan selanjutnya? Ya. Tapi di istana Guanghanku cuma ada kelinci dan pohon. Membosankan sekali. Nanti kamu mungkin akan merasa jenuh. Bersama kamu. Mana mungkin jenuh? Lagi pula ngapain? Kerja dong. Dokumen lebih menarik atau aku? Tebak aja. Wah, Asisten Chang, kemarin kemana aja? Direktur Hou nyariin kamu sampai hampir nangis. Jangan asal ngomong, nanti bonus akhir tahun hilang. Pria sok kuat. Oh ayah, Cameron. Yang hilang bareng Asisten Chang. Ada Direktur Ju dari grup Ju. Mereka sudah punya utang pajak numpuk. Semua konsumen yang pernah beli barang mereka pada minta refund. Mereka pasti rugi besar. Manajemen cariin Direktur Ju sampai gila. Pagi ini semua pulang dan mengundurkan diri. Seluruh grup Ju sekarang berantakan. Memang pantas. Banner and Pantas. Oh iya, ada satu lagi. Kemarin polisi datang. Polisi. Katanya keluarga Sheng yang melaporkan ke polisi. Asisten Chang kepada Nona Sheng. Tangan patah, dan wajahnya juga dirusak. Tapi, karena tidak ada bukti, akhirnya kasus ini tidak dilanjutkan. Tapi menurutku, Nona Sheng ini memang suka ngomong sembarangan ya. Dia selalu menyalahkan Asisten Chang.
Kamu lihat, asisten Chang ini kurus-kurus. Mana mungkin dia bisa mematahkan tangan Nona Sheng? Itu nggak masuk akal. Iya sih. Lalu, bagaimana dengan keluarga Sheng setelah itu? Katanya, Nona Sheng jadi gila. Aduh, kamu pelan-pelan, sakit banget. Sebentar lagi selesai. Nona Sheng, tahan dulu ya. Aku kasih tahu. Kalau wajahku sampai ada bekas luka, kamu jangan harap. Bisa dibawa lagi. Nona Sheng, dari awal sudah aku bilang. Luka Anda terlalu dalam, tidak ada yang bisa menjamin. Time cow. Aku nggak peduli. Apapun caranya, kalau wajahku sampai ada bekas luka, aku nggak akan memaafkanmu. Nona Sheng, kamu. Chang'an, jangan takut. Ayah pasti akan cari dokter terbaik untuk menyembuhkan wajahmu. Ayah. Gimana aja hidupku? Hidupku sudah hancur karena Chang Xiao. Wanita itu. Aku nggak peduli, kamu harus bantu aku balas dendam. Bantu aku bunuh wanita jalang itu. Ayah. Baik. Ayah akan membantumu. Waktu itu, apa aku sudah terlalu berlebihan? Katanya, keluarga kalian sudah berteman lama. Aku sudah menghancurkan Sheng Chang'an. Lalu bagaimana hubungan kalian setelah ini? Sejak mereka berdua, ayah dan anak itu, meracuniku. Dan berencana menjebakku, hubungan keluarga kami. Sudah tidak ada lagi. Sekarang, yang paling aku khawatirkan adalah kamu. Dengan sifat ayah dan anak itu, pasti mereka tidak akan membiarkanmu begitu saja. Sekarang kamu juga sudah kehilangan kekuatanmu. Tapi aku punya kamu. Aku pasti akan melindungimu. Besok, aku akan menyiapkan beberapa bodyguard untukmu, biar lebih aman. Baik. Asisten Chang malam ini. Pak Hou akan berdiskusi kerjasama dengan Sao. Dia meminta saya mengantarmu pulang. Kalau begitu tidak perlu merepotkan dia urusan. Saya bisa pulang sendiri. Tidak bisa. Pak Hou khusus berpesan, saya harus mengantarmu. Sampai aman di rumah, baru saya bisa pulang kerja. Kalau begitu, terima kasih atas bantuan Direktur San. Tidak apa-apa, nasib saja yang kurang beruntung. Bercanda, ayo pergi. Direktur San. Iya, saya sudah sampai rumah, kamu bisa pulang dulu. Ahem. Asisten Chang, selamat ulang tahun. Asisten Chang. Saya lupa, hari ini ulang tahun saya. Kalian tadi membuat saya kaget. Hei asisten Chang, ini bukan salah kami. Ini perintah Pak Hou, dia ingin kami memberikan kejutan untukmu. Ini buatan tangan saya, meskipun tidak cantik, tapi cobalah. Bos, kami juga mau mencoba. Ayo, kami juga mau mencoba. SSST, jangan mengganggu, masih ada urusan penting. Hadiah. Xiao E. Saya tidak pandai mengatakan kata-kata manis. Saya hanya bisa, dengan tulus bertanya padamu. Kamu mau menikah dengan saya? Manakala dengannya. Saya mau. Siam dong. Apakah kita terlalu cepat? Baru saja melamar, sekarang kita sudah memilih gaun pengantin. Cepat? Saya malah merasa terlalu lambat, soalnya pacar saya ini bidadari kecil, harus cepat-cepat dinikahi. Baru ada rasa aman. Kalau tidak, kalau kamu kembali ke bulan, saya mau cari pacar di mana? Tuan dan Nyonya, butuh rekomendasi dari kami? Iya, terima kasih. Di sana ada gaun pengantin yang sangat cocok untuk Anda. Silakan ikut saya. Ya ampun, Nona Chan. Gaun pengantin ini sangat cocok untuk Anda. Seperti dibuat khusus untuk Anda. Cantik. Apapun yang kamu pakai selalu cantik. Ambil yang ini, bungkus saja. Baik, silakan tunggu sebentar. Halo. Baik, aku akan segera kembali. Ada urusan mendadak di kantor. Aku baik-baik saja, kamu pergi saja, aku bisa pulang sendiri. Kalau begitu aku akan manggil bodyguard, biar mereka menjemput. Tidak perlu, nanti aku ingin jalan-jalan sendirian.
Ada bodyguard malah tidak nyaman, lagi pula. Tian Peng sekarang di penjara bawah tanah. Shen Chang'an juga tidak tahu. Aku sudah tidak punya kekuatan, dia tidak berani menggangguku, aku aman. Tapi, Sudah, kamu cepat ke kantor saja. Aku bisa sendiri, ya. baiklah. Kalau sudah sampai rumah, telepon ya. Pak Sheng, orang ini sudah kami antar uangnya. Pergi. Pak Sheng, hati-hati ya. Nona Sheng bilang wanita ini agak aneh. Lihatlah bawang putih ini dan jimat ini. Bisa tambah sedikit? Kurangi sedikit? Ini kami tidak mau, biar untuk Pak Sheng saja. Mari kita lihat yang ada di meja ini. Halaman kedua dari proposal ini. Ini adalah grup Hou dan grup Su di selatan kota. Maaf, aku ada urusan keluar dulu. Pak Ho, kenapa terburu-buru? Suruh orang cari Xiao E, kalau ada kabar segera beritahu aku. Ah. Cepat. Asisten Chang hilang lagi. Kamu, Pak Sheng? Kamu mau apa? Mau apa? Kamu menghancurkan anakku, aku tentu juga akan menghancurkanmu. Pak Sheng. Anakmu berkali-kali mencoba membunuhku. Aku menghancurkan wajahnya, sudah sangat baik padanya. Kalau begitu, tidak takut Hui akan mencarimu? Baiklah, biar Howie datang padaku. Meskipun harus menghabiskan sisa hidupku di penjara, aku akan membalas dendam untuk anakku. Aku akan membalas dendam untuk anakku. Berhenti. Kamu, Kamu baik-baik saja? bagaimana kamu bisa menemukanku? Paman Sheng, aku memanggilmu Paman. Kamu malah melakukan hal seperti ini. Lalu, apa yang kalian lakukan pada anakku? Howie, anakku sangat menyukaimu. Tapi kamu malah membiarkan wanita ini. Membuat anakku menderita begitu parah. Aku hanya ingin membalas dendam untuk putriku. Apa salahku? Bajingan. Aku sudah melaporkan ke polisi, polisi akan menghukummu. Ayo pergi. Maaf. Aku seharusnya tidak meninggalkanmu sendirian di sana. Bukan salahmu. Masih sakit? Tidak sakit. Sekarang Tuan Sheng juga akan masuk penjara. Hanya Shen Chang'an yang tersisa. Tidak bisa membuat masalah lagi. Kita tidak perlu khawatir lagi. Ya. Chang Shaoyi. Di mana anting-anting Nona Chang? Aku akan mencarinya. Coba cari di mobilmu. Anting-antingnya ada padaku. Aku adalah bridesmaid hari ini. Kamu keluar dulu. Baik. Kalau begitu, rawatlah dia baik-baik. Tutu. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Pengantin hari ini tidak boleh menangis, ya? Kaisar Langit tahu bahwa hari ini adalah pernikahanmu. Jadi dia mengizinkanku untuk berubah wujud menjadi manusia dan menemanimu sehari di dunia. TAPI. Besok pagi aku harus kembali ke langit untuk melapor. Terima kasih. Tuanku, mulai sekarang aku serahkan padamu, rawatlah dia dengan baik. Pasti. Baiklah, Tuan Hou yang tampan. Apakah kamu bersedia menerima Nona Chang di hadapanmu? Sebagai istrimu, baik dalam suka maupun duka. Dalam keadaan baik maupun buruk, kamu akan selalu setia padanya. Apakah kamu bersedia? Aku bersedia. Baiklah, Nona Chang yang cantik. Apakah kamu bersedia menerima Tuan Hou di hadapanmu? Sebagai suamimu, baik dalam sakit maupun sehat. Dalam suka maupun duka, kamu akan selalu setia padanya. Apakah kamu bersedia? Aku bersedia. Baiklah, pada saat yang penuh kebahagiaan ini, mari kita dengan tulus mendoakan.
Kedua mempelai, semoga bahagia, langgeng, dan selalu bersatu hati. Selanjutnya, mempelai pria, kamu bisa mencium mempelai wanita. Dewi akhirnya kamu kembali, kelinci giok ini. Sering-sering datang ke sini untuk berjaga. Apakah ini pahlawan legendaris yang menembak matahari? Terlalu berlebihan, saya hanya orang biasa dari pedesaan. Setelah bertahun-tahun di dunia fana, saya beruntung mendapat perhatian dari Kaisar Langit. Dan akhirnya mendapat kesempatan untuk naik langit. Peri yang telah menjaga istana dewa sendirian selama puluhan ribu tahun. Banyak dewa pria yang mengaguminya, tak disangka. Kau yang berhasil memenangkan hatinya. Change Hoi. Menghadap Kaisar Langit. Hoi, Kaisar ini mengingat jasamu menembak matahari 10.000 tahun yang lalu. Secara khusus mengangkatmu sebagai Jenderal Langit Matahari. Memimpin 600.000 pasukan Langit Matahari, apakah kau bersedia? Bawahan menerima perintah, pasti tidak akan mengecewakan anugerah langit. Mengenai istana. Karena kau dan saling mencintai dan memiliki ikatan pernikahan. Maka pindahlah ke istana Guanghan dan tinggallah bersamanya. Terima kasih Kaisar Langit.